Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadli Pratama dari kelas 11 mesin 2. Di sini saya akan mempresentasikan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama saya bahas adalah tradisi sedekah bumi masyarakat Pati. Sedekah bumi atau bersih desa ialah tradisi yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini diyakini masyarakat setempat mengandung unsur tuah dan kesakralan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen. Bentuk upacara untuk melangsungkan sedekah bumi juga berbeda-beda. Biasanya hal ini dikenal dengan istilah Mowot Deso Mowot Coro, yang artinya setiap desa memiliki cara atau adat sendiri-sendiri. Selain berbeda cara, setiap desa juga memiliki tanggal berbeda untuk melangsungkan tradisi sedekah bumi. Misalnya, pada Kamis Kliwon setelah sholat Isya, masyarakat akan berbondong-bondong membawa nasi berkat untuk datang ke punden. Punden adalah sebuah tempat penghormatan atas leluhur yang sudah meninggal. Di tempat ini, masyarakat melangsungkan tahlilan dan doa bersama. Tidak hanya itu yang dilakukan para masyarakat Pati, kesenian masyarakat Jawa juga turut ditampilkan, yakni wayang kulit dan tayuban. Dua kesenian ini wajib ada dalam rangkaian acara, di mana wayang kulit akan dimainkan pada malam hari dan tayuban akan dimainkan esok harinya setelah zuhur. Selama tradisi ini berlangsung, masyarakat yang terlibat tidak diperkenankan mengenakan baju berwarna hijau pupus. Kepercayaan yang cenderung mistis ini pun pernah sekali dilanggar oleh kepala desa. Dampaknya, pohon beringin besar yang berada di punden tiba-tiba jatuh dan banyak korban yang terluka. Sayangnya, di era sekarang banyak remaja yang enggan melestarikan budaya Jawa. Banyak juga remaja yang enggan tinggal dan bekerja di desa. Padahal banyak potensi yang bisa dikembangkan dari desa. Sejatinya, kekayaan dan keindahan alam, budaya dan tradisi desa adalah anugerah yang patut kita syukuri dan lestarikan. Yang kedua adalah makanan khas daerah Pati yang bernama nasi gandul. Sejarah makanan khas daerah Pati ini yaitu mengatakan bahwa nama nasi gandul adalah nama pemberian dari pembeli. Dulu di daerah Pati, penjual nasi gandul menjajakan nasinya dengan menggunakan pikulan yang berisi kuali di satu sisi dan bakul nasi serta peralatan makan nasi gandul di sisi lain. Kemudian pikulan tersebut digotong dan dijajakan sehingga pikulan tersebut naik turun seirama dengan langkah penjualnya, dan kedua sisi bambu ini bergantungan bakul nasi dan kuali secara menggantung. Oleh sebab itu, masyarakat kemudian menamai nasi gandul. Cara penyajian nasi gandul ini tergolong unik karena dalam penyajiannya piring dialasi dengan daun pisang. Makannya juga tidak menggunakan sendok, melainkan suru, yaitu daun pisang yang dipotong memanjang dan dilipat dua untuk digunakan sebagai pengganti sendok. Namun, biasanya para penjual nasi gandul tetap menyediakan sendok maupun garpu untuk persiapan apabila pembeli tidak dapat menggunakan suru. Jika membeli nasi gandul hanya mendapatkan nasi dan sedikit potongan daging sapi, biasanya tersedia tambahan lauk pada nasi gandul seperti tempe goreng, perkedel, telur bacem, dan jeroan sapi. Dan yang terakhir adalah kesenian khas daerah Pati. Kesenian tayub atau tayuban merupakan suatu kesenian Jawa yang memperlihatkan keindahan serta keserasian gerak tarian yang dibarengi dengan alunan gamelan Jawa serta lantunan-lantunan tetembangan. Kesenian tayub di Pati mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat setempat.
Itu dikarenakan tayub pati ini sudah turun-temurun dari zaman dahulu. Pagelaran tayub di Pati ini masih terbilang stabil, bahkan pada akhir-akhir ini sedang melonjak atau pamornya sedang meningkat. Dalam melakukan pementasannya, tayub di Pati ini kebanyakan menggunakan panggung sebagai tempat untuk melakukan pagelarannya. Biasanya, sisi belakang panggung ditempati gamelan serta waranggono, dan sisi depannya digunakan untuk pementasannya. Biasanya dalam suatu pagelaran kesenian tayub, apabila para tamu undangan ingin menjadi penari pria atau penayub, mereka harus mendaftar terlebih dahulu kepada para orang yang bertugas mencatati daftar penayub, kemudian menyerahkannya catatannya kepada peranata acara atau pembawa acara, yang kemudian peranata acara tersebut memanggil para penayub yang sudah terdaftar untuk menari di atas panggung. Dalam pelaksanaannya, tayub di Pati ini penari wanita atau letek ini dikelilingi depan belakang oleh penari pria atau penayub. Dalam pementasannya, contohnya, apabila ada 5 orang letek dalam pagelaran tersebut, berarti jumlah penari prianya atau penayub ada 10 yang berhadapan dengan leteknya 5 penayub, sedangkan yang di belakang leteknya 5 penayub. Namun, minat para generasi muda terhadap kesenian tayub ini semakin menurun, sehingga kesenian tayub ini lama-kelamaan dapat termakan zaman. Oleh karena itu, regenerasi atau pengenalan generasi muda terhadap kesenian tayub ini sangat diperlukan agar kesenian tayub ini tetap ada. Dalam hal ini, peran pemerintah serta masyarakat sangat diperlukan untuk saling bekerja sama melestarikan kesenian tayub ini, sehingga membuat kesenian tayub ini tidak akan pernah mati dan tetap lestari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.